kali. Produk make up. Iya, produk make up itu ya sensitif soalnya. Begitu ganti bisa gak karuan wajah. Kalau yang lain apa? Setia sama apa? Lu? Dokter. Oke. Jadi ini kita bisa ngambil contoh dari kehidupan sehari-hari. Sip. Mbak Munisa betul setia sama suami. Oke. Sekarang nilai strategik perusahaan dalam loyalitas pelanggan. Mengurangi biaya pemasaran. Betul. Jadi karena pelanggan sudah setia tadi kan, dengan adanya word of mouth itu banyak membantu perusahaan untuk memasarkan barangnya. Terus bisa menarik pelanggan baru, loyalitas pelanggan, betul kan? Tadi WOM itu juga salah satunya, ini menarik pelanggan baru. Kita ngajak teman kita atau siapapun kita waktu untuk merespon ancaman pesaing. Nah ini kita juga bisa, kalau pelanggan sudah loyal kan kita sudah, maksudnya kalau ada pesaing nggak terlalu khawatir kan, karena sudah tahu gimana kualitas yang kita berikan kepada pelanggan. COC. Jadi loyalitas pelanggan itu sangat penting. Jadi gimana caranya kita tuh sebagai pihak manajemen harus bisa membuat pelanggan kita loyal. Salah satunya bikin program-program, misalnya program diskon atau program apa, macam-macam Mbak, caranya bikin untuk menarik pelanggan datang ke kita. Kalau kita berani jual dengan harga yang lebih murah itu juga bisa, dengan kualitas yang sama ya tentunya ya, jangan lebih murah tapi kualitasnya lebih jelek, ya sama aja bohong kalau itu. Oke. Nah, kajian loyalitas pelanggan, pendekatan perilaku, fokus pada tahap purna pembelian dan mengukur loyalitas berdasarkan tingkat pembelian, frekuensi, dan kemungkinan pembelian lagi. Nah, ini kita harus tahu tahapan purna pembelian itu seperti apa kan, udah saya jelaskan kapan itu. Jadi habis pembelian itu pelanggan merasa puas atau enggak kan. Kalau enggak puas, ya pasti dia pindah ke tempat lain. Kalau puas, ya pasti dia balik lagi. Nah, ini mengukur loyalitas bisa dilihat dari tingkat pembelian, itu bisa dijadikan penelitian juga. Misalnya tingkat pembelian itu berapa kali dia tingkat pembelian itu berapa banyak yang dia beli, frekuensi itu berapa kali dia kembali ke situ, terus kemungkinan pembelian lagi itu bisa diteliti juga. Menarik ini, banyak topiknya yang bisa diteliti kalau untuk ini. Kalau pendekatan attitude itu apa? Yang tahu? Menyimpulkan loyalitas pelanggan dari aspek keterlibatan psikologis, favoritisme, ya, sikap, perilaku. Dari aspek keterlibatan psikologis, favoritisme, dan sense of goodwill pada jasa tertentu. Nah, ini sikap kita gimana, kan? Misalnya sikap kita terhadap produk itu. Misalnya kita suka produknya tapi nggak suka perusahaannya, bisa loh, bisa jadi. Atau kita suka perusahaannya nggak suka produknya, bisa. Jadi tergantung kan, itu juga bisa diteliti macam-macam. Oke, terus lanjut, bisa pendekatan terintegrasi, mengkombinasikan dua variabel untuk menciptakan sendiri konsep. Jadi tadi mengkombinasikan antara pendekatan attitude sama pendekatan perilaku. Perilaku sama attitude beda. Attitude lebih kepada sikap. Gimana sikap kita terhadap sebuah barang. Misalnya sikap kita apa, antipati, atau sikap kita senang atau apa. Oke, jadi attitude lebih kepada sikap, beda sama perilaku ya. Kalau perilaku tuh behavior. Terus nggak bisa.
Nah, prinsip dalam loyalitas konsumen, kemitraan yang didasarkan pada etika dan integritas tertinggi. Jadi untuk etika itu harus dijaga. Oke. Kalau kita punya integritas yang tinggi, etika yang bagus, wah jos itu. Nilai tambah dalam hubungan kemitraan customer supplier. Ya, hubungan kita sama supplier, customer itu juga harus bagus. Mutual trust, keyakinan mendalam akan potensi dan kredibilitas. Jadi kita sebagai perusahaan itu harus memiliki kredibilitas tinggi. Kalau kita punya kredibilitas tinggi, pasti pelanggan banyak yang datang. Nggak usah diragukan lagi. Sekarang sebenarnya yang termasuk bikin sebuah produk itu bisa mahal itu brand. Ya kan, nama barang itu loh, itu sekarang yang bener merek itu yang bikin sebuah barang itu bisa mahal. Kayak kalau nggak salah sekarang merek yang nilainya paling mahal itu Coca-Cola. Berapa ya kemarin tuh, lupa saya. Jadi namanya tok ya, mereknya tok itu mahal kok dijual. Jadi kalau kita sudah bisa bikin brand yang bagus, kredibilitas itu maksudnya apa ya? Kredibilitas itu apa yang kita janjikan kepada konsumen itu sesuai gitu loh dengan apa yang konsumen rasakan. Jadi kita misalnya kita gembor-gembor, oh produk kita bagus, bisa gini. Nah, semua yang kita janjikan itu konsumen bisa merasakannya. Jadi konsumen tuh bisa apa ya? Bisa oke, bener yang dijanjikan perusahaan itu sesuai sama apa yang saya rasakan. Itu kredibilitasnya. Bisa kredibilitas merek atau bisa kredibilitas tahu apa itu nilai pelanggan atau kredibilitas pelanggan. Maksudnya sama dengan nilai pelanggan. Kredibilitas ini kredibilitas perusahaan, Mbak. Jadi dari sisi kita, kalau dari sisi perusahaan itu apa yang kita janjikan itu kita penuhin gitu loh. Dan kalau dari sisi konsumen, apa yang perusahaan janjikan kita merasakannya. Itu kredibilitas. Sekarang tesis saya membahas tentang kredibilitas merek. Ada salah satu variabelnya kredibilitas merek. Jadi apa ya, bisa dipercaya gitu loh, semacam begitu. Cowok tahu itu apa, Mbak Evi? Policy yang transparan dengan men-sharing teknologi, strategi, dan data. Jadi kita itu apa ya itu? Oke, kerjasama yang mutual antara perusahaan, supplier, dan konsumen dalam menghasilkan kualitas yang diharapkan ya. Kita juga harus, kalau misalnya restoran, kita harus bekerja sama supplier yang bagus, yang menghasilkan bahan-bahan yang bagus. Jangan sampai kita, kalau restoran itu pasti tingkat apa ya istilahnya, tingkat perputaran bahannya itu kan cepet toh. Jangan sampai bahan itu ditimbun terlalu lama, kan pasti basi. Makanya itu kita harus menemukan supplier yang bagus, yang barang yang mereka tawarkan bagus, jadi kita bisa beli dari situ, dan setiap berapa kan gitu pasti kita beli yang baru. Jadi kalau untuk restoran tingkat perputaran bahan bakunya cepat. Terus tanggap terhadap antusiasme konsumen tentang apa yang dianggap penting ya, ini juga penting ya. Jadi kalau ada sesuatu kayak contohnya gini deh, Nokia sekarang kalah kan sama Samsung sama Apple. Kenapa? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Padahal dulu zaman tahun berapa itu? Tahun 2000-an, 2000 sampai 2003 pokoknya sampai kapan tuh kan Nokia masih menang toh pasarnya. Tapi sekarang Nokia kalah jauh sama Samsung